lagi dengan sarapan surgawi di Rabu Spesial. Nah, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu yuk. Kita mau panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk setiap berkat dan anugerah-Mu Tuhan pada kami Tuhan pada hari ini ya Bapa. Tuhan, jikalau kami boleh ada di hari ini ya Bapa, itu semua karena berkat dan anugerah-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai hari kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sertai kami semua pribadi lepas pribadi Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sudah siap belum memuji Tuhan? Nah, pasti sudah siap. Kita mau menaikkan satu pujian. Semuanya kita semangat ya menyanyikannya ya. Lebih baik, paling baik untuk kita semua. Mari kita nyanyikan lagu paling manis, termanis.
bernyanyi bagimu selama hidup. Katakan kita mau bermazmur bagi Tuhan. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, semua kebaikan Tuhan setiap kita nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama katakan kita ingin bermazmur bagi Allah. Aku hendak bermazmur bagimu sampai akhir nafas. Selagi ku ada, semua hal yang kita renungkan kebaikan Tuhan. Inilah yang ku renungkan di setiap waktu kita. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan,
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat satu hari yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk kami melakukan hal terbaik yang Tuhan izinkan. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah dengan kebenaran firman-Mu ini kami semakin tahu apa maunya Tuhan dalam kehidupan kami di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom anak-anak SKBB. Puji nama Tuhan, hari ini kita bertemu lagi dengan Miss Rose. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di Rabu spesial. Kalau spesial berarti ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan, yang anak-anak semua perlu tahu bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Oke, hari ini kita akan belajar dengan satu tema tentang gereja. Kalau kita lihat, atau kita mendengar tentang gereja, pasti yang ada dalam pikiran kita itu berhubungan dengan gedung gereja, organisasi, pemimpin, dan yang lain-lainnya. Pasti langsung dalam pikiran kita itu yang sering muncul. Tapi hari ini Yesus akan sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Gereja bukan saja hanya berbicara tentang gedung atau organisasi, tapi hari ini gereja juga berbicara tentang sebuah pribadi. Nah, sama-sama kita akan baca kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Miss Rose akan membacakannya. Semua boleh buka kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Sekali lagi Miss Rose bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya, seperti yang tadi Miss Rose sudah menjelaskan di awal bahwa gereja itu tidak hanya berbicara mengenai gedung saja, ya, tapi gereja berbicara mengenai pribadi juga. Tema yang Miss Rose kasih hari ini adalah hidupku milik Tuhan. Ini berkaitan dengan bahwa gereja itu tidak hanya berbicara tentang organisasi. Oh, saya gereja ini, saya aliran yang tidak suka terlalu rame, atau saya harus kalau beribadah itu harus pakai gitar, harus pakai keyboard, harus yang melompat, yang bertepuk tangan. Tidak hanya berbicara tentang itu saja, tapi gereja itu berbicara tentang pribadi. Seperti yang firman Tuhan sudah katakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Bait Allah bukan hanya, sekali lagi, bait Allah tidak hanya berbicara gedung, tapi bait Allah berbicara tentang pribadi. Nah, kitab Korintus ini sedikit Miss Rose kasih sebelum kita belajar lebih dalam lagi. Latar belakang dari kitab Korintus ditulis oleh Paulus ini adalah karena adanya perselisihan, ya, adanya perpecahan jemaat. Karena apa?
doktrin, karena pengajaran, karena mereka lebih suka kepada pemimpin yang satu, kepada pengajaran yang satu. Sehingga Paulus menuliskan, ya, Paulus menuliskan ini kepada Korintus supaya menyadarkan bahwa hidup kita itu tidak hanya berbicara tentang tempat kita beribadah, tapi bagaimana kehidupan kita mencerminkan siapa pencipta kita. Ya. Hidup kita tidak hanya berbicara bagaimana kita hidup, oh saya mau ikut ajaran ini, tidak. Di sini Paulus lagi mau menjelaskan bahwa ayo kita hidup untuk maunya Tuhan. Kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Jadi sama-sama kita belajar. Oleh karena itu Paulus menuliskan ini supaya menyadarkan jemaat Korintus. Ya, supaya mereka menyadarkan jemaat Korintus supaya ayo berbalik. Supaya kita jangan lupa, ya. Kita jangan lupa dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Ya. Fokus kita itu bukan hanya berbicara tentang saya mau ikut pemimpin ini atau saya mau ikut pengajaran ini. Oh dia bicara tentang itu kayaknya salah. Bukan ya. Jadi sama-sama kita belajar dengan jemaat Korintus bahwa fokus kita itu bukan hanya tentang bagaimana saya bersikap, tapi bagaimana saya hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita perhatikan lagi dalam ayat yang ke-16 itu, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Itu dipertegaskan lagi dengan di 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Di surah 8 baca, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sekali lagi ya, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi kita ini adalah bangunannya Allah. Kalau gereja saja dipercantik, harus ada bunga. Gereja pasti harus bersih, tidak ada namanya gereja itu ada sampah di mana-mana, tidak ada. Pasti orang akan risih. Nah, begitu pula dengan kehidupan kita. Kalau kita bilang bahwa kita adalah bangunan Allah, otomatis kita harus merawat bangunan ini. Kalau kita masih sibuk dengan namanya perselisihan, sakit hati, kita masih memikirkan orang yang melukai kita, berarti kita masih memikirkan bagaimana kita tidak hidup dengan tujuannya Allah. Jadi mari sama-sama kita belajar. Apa? Kalau kita mau lihat, kita mau tarik lagi, kalau itu bahasnya tentang jemaat di Korintus, coba kita lihat kehidupan kita. Anak-anak, perhatikan bagaimana kamu hidup, bagaimana cara kamu hidup. Anak-anak harus perhatikan, apakah saya hidup sesuka saya? Saya tidak menghormati orang tua saya tidak menghargai mister saya tidak menghargai orang yang lebih dewasa dari saya. Bagaimana? Ayo perhatikan. Atau kita lebih peduli dengan kepentingan kita, egoisnya kita, kesombongan kita, keangkuhan kita. Ingat, masalah yang Tuhan izinkan kita alami di tahun 2019 ini ada tujuan, maksud Tuhan. Misrus percaya bahwa Tuhan menghadirkan, seperti kita nggak bisa beribadah di gedung gereja. Kalau kita lihat 3 bulan ke belakang, kita lihat bahwa kita nggak bisa beribadah, kita nggak bisa berkumpul sama-sama. Kebenaran firman Tuhan sudah ingatkan, penyembahan kita itu penyembahan kepada Allah, bukan kepada manusia. Oleh karena itu, sama-sama kita belajar. Dengan adanya COVID ini harusnya kita merenungkan, benar juga ya, gereja itu bukan hanya gedung yang kita tempat beribadah, tapi bagaimana saya berusaha untuk kehidupan saya mencerminkan Tuhan. Kehidupan saya itu adalah miliknya Tuhan. Berarti kita gak boleh seenak-enaknya. Ini dipertegaskan lagi dengan tema kita sudah akan mau meninggalkan 2019, 2020 ya. Kita sudah akan mau meninggalkan 2020. Nah, bagaimana kita perhatikan kehidupan kita? Apakah kita akan masuk di 2021 dengan kehidupan yang sama,
dengan sifat sakit hati yang sama, dengan sifat yang keegoisan yang sama, atau kita punya perencanaan bahwa Tuhan, terima kasih Tuhan kasih 2020 ini ada rancangan Tuhan yang besar yang Tuhan izinkan. Jadi mari Korintus ini mengingatkan kita untuk kita memperhatikan cara kehidupan kita. Ya. Paulus mengingatkan kita bagaimana kita tidak fokus dengan kehidupan manusia kita. Kita harus fokus bahwa kita harus pikir bahwa tujuan Tuhan apa sih dalam hidup saya. Misros tidak tahu persoalan dari kehidupan saya. Misros tidak tahu saya bergumul untuk ekonomi saya bergumul untuk anak pendidikan saya, atau saya bergumul untuk sekolah saya. Misros tidak tahu. Hari ini Misros mau bilang, ketidaktahuan manusia itu Tuhan tahu. Oleh karena itu kita perlu balik sama Tuhan. Kita perlu bilang, Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Keadaan saya seperti ini. Kita sering lupa dan kita sering meninggalkan Tuhan, bahwa kita tuh kadang kita lupa bahwa harusnya Tuhan itu yang prioritas, harusnya Tuhan itu yang nomor satu, harusnya itu Tuhan yang pertama, harusnya Tuhan cukup bagi keluarga saya, Tuhan cukup bagi pribadi saya, Tuhan cukup bagi masa depan. Nah, kita sering lupa itu anak-anak. Kita sering lupa di situ. Tapi hari ini sama-sama kita belajar. Kita perlu tahu ya Tuhan. Bagaimana kita perlu tahu apa tujuan Tuhan? Kemarin minggu lalu kita sudah dikasih kebenaran firman Tuhan tentang doa. Salah satu kita tahu bagaimana kita hidup, ya. Bagaimana kita tahu tujuannya Tuhan dalam hidup kita adalah kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan melalui apa? Doa. Melalui apa? Kebenaran firman Tuhan. Melalui apa? Kita baca firman Tuhan. Terkadang kita sering lupa. Ya, kita sering lupa. Alkitab kadang-kadang karena tidak ke gereja lagi, ya kan? Gereja sudah di rumah, jadi kita cuma online. Kita tidak pernah buka Alkitab kita. Kita tidak pernah, Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan? Oh sudah, lewat nanti orang sampaikan kebenaran firman itu. Tidak hanya di situ, tidak cukup hanya orang yang menyampaikan, tapi kita perlu belajar sendiri kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari Misros ajak bahwa hari ini Misros pengen tekankan bahwa kita kembali kepada tujuannya Allah. Apa tujuannya Allah dalam hidup? Apa tujuan Allah yang Tuhan mau kasih kepada anak-anak semua atau mama papa yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini? Kembali lagi, yuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat bahwa persoalan kehidupan di tahun ini sangat berat, karena kita harus mengalami namanya di PHK, kita mengalami namanya ekonomi yang menurun, cari kerja susah, atau kita untuk mau makan saja kita berusaha sangat susah, sangat sulit, butuh tenaga yang ekstra. Tapi hari ini satu kebenaran firman Tuhan yang kita perlu pegang, bahwa seharusnya Tuhan cukup bagi kita. Dengan keadaan seperti ini Tuhan mau mengingatkan kita bahwa yuk kita bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena apa? Gereja tidak hanya berbicara tentang gedung, ya kan? Misros juga pernah rasa bahwa aduh saya rindu untuk misalnya pujian penyembahan itu yang di gereja yang berkumpul bersama-sama. Tapi Tuhan ingatkan lagi, bukan hanya tentang itu, tapi bagaimana kamu menemukan Tuhan dalam doamu, kamu menemukan Tuhan dalam kamu baca Alkitab. Jadi mari sama-sama hidup kita itu miliknya Tuhan. Jadi ketika Tuhan izinkan kita masih ada di dunia ini, berarti Tuhan bertanggung jawab. Kita nggak perlu khawatir. Kita perlu aduh saya harus makan apa. Misros pernah berpikir begitu, apalagi Misros merantau harus di kos. Aduh besok saya makan apa ya? Aduh beras saya sudah habis ya. Tapi ketika saya berpikir begitu, Tuhan ingatkan, apakah hidup kita cuma hanya untuk makan? Apakah kehidupan kita hanya tentang bagaimana kita menilai orang lain? Apakah kehidupan kita hanya bagaimana kita berpikir bagaimana saya menghasilkan uang yang banyak? Tidak. Tapi kehidupan kita harus apa maunya Tuhan dalam hidup saya.
izinkan saya masih ada di dunia ini, masih mau bisa memasuki bulan yang Desember? Harusnya itu yang kita pertanyakan. Ya. Miss Rose ada ilustrasi di sini sebelum menuntut kebenaran firman Tuhan. Di sini ini contoh seperti kehidupan kita ketika Tuhan menciptakan kita sempurna. Ya. Ketika kita ada di dunia ini, Tuhan izinkan kita untuk melakukan hal yang baik, hal yang luar biasa. Nah, ketika kita ada di dunia ini, banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya seperti kalau misalnya kita anak muda, kita mengalami pergaulan yang buruk, ya kan? Mulai ada warna, ya kan? Terus kita orang tua, kita mengalami tekanan ekonomi, kita mengalami namanya problem anak tidak mendengarkan kita mulai emosi, kita mulai sakit hati, kita mulai, pokoknya kehidupan kita itu mulai nggak ada seperti dulu lagi gitu. Kayak hidup tuh seolah-olah sudah kacau. Belum lagi ada orang yang benci dengan kita, terus kita sakit hati, kita semua tahu. Kita mulai hidup kita tuh seperti ini gitu. Dengan keadaan yang sekarang ya, misalnya kayak ekonomi, saya tuh mengalami kesusahan. Misalnya kalau kita orang tua, papa mama saya cari kerja tuh susah. Kayak sudah kacau, kayak kehidupan saya tuh hilang pengharapan, tidak seperti dulu lagi gitu. Yang bisa menolong kita tuh siapa? Apakah orang yang di gereja, pemimpin kita? Tidak ada. Atau misalnya anak-anak SMA atau anak-anak SKBB, oh mister bisa dengar curhat saya, ya, bisa dengar, tapi dia nggak bisa merubah, tidak bisa. Yang bisa merubah siapa? Ya, yang bisa merubah hidup kita adalah salibnya Tuhan. Yang bisa merubah kita itu hanya Tuhan. Yang bisa membuat kita supaya kembali kepada rancangan semula itu cuma Tuhan. Makanya kita perlu untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan yang menciptakan kita. Tujuan Tuhan adalah kembali seperti kita semula. Jadi kita nggak perlu takut. Walaupun misalnya masalah itu datang lagi, kalau kita ada dengan Tuhan akan kembali seperti semula. Walaupun tekanan itu ada, sakit hati itu ada, semua itu kalau kita bersama dengan Tuhan akan mengembalikannya. Ya. Jadi kita perlu hidup kita itu mendekatkan kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan menciptakan kita itu punya tujuan yang mulia. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari. Seperti tema yang Miss Rose sudah kasih bahwa hidup kita milik Tuhan. Biarlah hidup kita menceritakan tentang Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini. Hidupku menggenapi firman. Setiap tanda mujizat itu menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kebenaran firman ini meneguhkan kami, meneguhkan tujuan hidup kami. Mari sama-sama anak-anak kita angkat pujian hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Setiap tanda mujizat itu selalu ada dalam setiap langkah kita. Menceritakan kemuliaan Tuhan. Biarlah kehidupan kami menunjukkan siapa pencipta kami. Biarlah ketika Tuhan menciptakan kami adalah ciptaan yang mulia. Kami bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Kami bisa menceritakan betapa Tuhan dahsyat luar biasa lewat hidup kami. Tuhan pegang tangan setiap kami, anak-anak-Mu. Mari Engkau pegang kami. Jangan lepaskan kami di tengah badai apapun. Karena pengharapan kami hanya pada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih
kasih. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan Roh Kudus, mari Engkau memperjelas kepada setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman. Roh Kudus, mari Engkau mengartikan sesuai dengan pemahaman setiap anak-anak. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan, buat ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian ibadah kita pada hari ini. Sampai bertemu di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. God bless you.